Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal mu'minin. Li jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in. Ulama'il 'amilin wa syuhada wa sanadin wa musannifin wa syaykhina wa jami'i syaykhina wa syaykhina sadar. Jami'i abaina wa ummatina jadadina jadadina wa amalina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun baca kitab? Oke, silakan. Silakan berkelompok. Yang mau limat sini, Dok. Ini siapa? Sama sih ya? Ayo sini. Tunai enggak apa-apa. Situ lagi nih. Zaman DJ, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hidin al-mada utawi iki iku bab nerangaken haid wa malan barang birkaru kang den tuturi apa mau seban haid wa huwa utawi haid suwatan ing dalam bahasa iku sailani sini yuqalu dikatakan hawa ini al-wadi'u apa curang tidak salah nalikane nerimo apa nalikane milih nalikane milih apa wadi wa syar'an dan ing dalam syarat iku domun jabalin darah sifat apa kok dom sih ya damun jabalin darah sifat damu jabalatin damu jabalatin darah sifat darah watek ya darah sifat ya boleh ya darah watek biasa mana terus tuju kang metu apa dam min aqsirah aqsa min aqsa rahimin rahim min aqsa rahimin saking sore rahim almar'ati wong wadon. Oh, digabung berarti min aqsa rahimil mar'ati ngono. Min aqsa rahimil mar'ati saking sore rahime wong wadon fi awqatin dalam pira-pira waktu maksusatin kang tertentu wal aslu utawi dasar ing dalam hadis itu ayatun ayat wa yas'alunaka 'anil mahdi. Iku ayatune ana alifi apa ayatu yas'alunaka apa ayatun yae panjang apa pendek? Ayatun biasa Ustaz. Nah, berarti digabung dimudhofno. Iku ayatu yas'alunaka bukan tun. Iku ayatu yas'alunaka 'anil mahid. Ngono nek maca. Iku ayatun wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayat wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'aluna lan padha teko sapa kok teko sih yas'alu kok teko. Takon. Wa yas'aluna lan padha takon sapa sahabat ka ing sira 'anil mahid saking perkara haid tegese saking haid wa khabaru lan khabar as-sahihain hadis lanjut wa khabarus sahihain lan hadis Imam Bukhari Muslim wa hadza utawi iki haid iku syai'un suci kata bawahu kang wis netepaken ing sira lapok hu kok kang sira kata bahu ing iku mang lho syai' mang lho ing syai' sapa Allahu Allah ala banatu adama ing atase pira-pira anak wadone Adam wis diterjemahno bab menerangkan tentang haid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Terus haid menurut bahasa adalah mengalirnya mengalir seperti dikatakan
air jurang itu mengalir. Ya. Air jurang itu mengalir. Terus secara syarak Secara syarak, haid adalah darah sifat yang darah keluar dari dari bawah, bagian bawah dari bagian bawah rahim rahim wanita di dalam waktu-waktu tertentu. Terus dalilnya Dalil asalnya haid adalah ayat adalah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid dan hadis dan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. apa? Haid adalah sesuatu yang Haid adalah sesuatu yang telah diwajibkan haid adalah sesuatu yang telah diwajibkan atau ditetapkan oleh Allah atas untuk anak perempuan Adam anak. atau wanita. Ya, pun pinter, pun jenengan Mbak. Pun mari pinter. Ya. Kasroh berarti dua jam. Rombok ribut itu master kawan terus. Kak lanjut, kak mundur kabel. 5 sisi. Wal kalamu utawi pembahasan. Dalam kini bab rodok ini atau disusoni terus disusoni. Jadi nek nyusu karo dot disebut rodok bukan? Kenapa disebut rodok? Nah, pinter. Tapi meskipun dipoh ya, terus diminumkan bayinya dan bisa sampai ke perut bayinya, tetap disebut rodok. Pinter. Harus paham konteksnya. Terus jenengan Mbak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tausawmi ayat. Pasti namanya. Pas. Kelas 6 kok kita busawumi? Iya tak? Kelas 6 kita busawumi? Iya, ya wes. Kelas 2 ya wes.
kita bisa wumi ayhada tegese utawi kita nabi sosok dua utawi sawun tuwatan ing dalam makna dua iku al-insaku nakar wa minggu lan iku makna insak ini utawi temene ingsun nadar iku nadaratu nadar sapa ingsun irrahmani wa minhu lan makna insak. Nah, artinya membuktikan bahwa saum itu maknanya imsak itu ada di ayat ini nadatu ya. Ini utawi ini sak temene ingsun nadar iku nadartu nadar sapa ingsun li rahmani maring Allah zat kang maha penyayang sauman ing meneng sauman ngeker kan maknanya kan ngeker kan sauman ing ngeker ai sumtan tegese ngeker saking omong wa syar'an lan ing dalam syarat iku insafun ngeker anil muktiri saking perkara kang batalake ala wajihin ing atase cara mahsusin kang den tertentu wal asru lan utawi asal fihi ing dalem saum qabla ijma'i ing dalem durunge ijma' iku qaulu ta'ala dawuh Allah ta'ala rupane dawuh kutiba alaikumus siyamu kutiba dan berdoake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso wa qauluhu lan dawuhe Allah paman rupane dawuh paman syahidan minkum syahra falyasum paman mongko utahe sabane wong iku syahidan nyekseni sapa man minkum saking sira kabeh asyahra ing tanggal 1 wulan Ramadan falyasumhu mongko poso man ing syahr. Nah, ini masuk balago ya. Jadi syahr awal dengan domir syahr itu maknanya nggak sama. Nek syahr yang awal itu maknanya hilal tanggal si. Nek sing kedua falyasumhu ing sak wulan. Bukan ing syahr sing tanggal 1 tok. Ya, paham. Syartun sihatuhu utawi syarat sae syartu sihatihi utawi syarat sae saum iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara rupani al-islamu islam wal aqul lan berakal wa niqahu lan bersih min nahwi haidin saking sepadane haid lan nifasin kaya nifas wa ilmun bil waqti lan ngaweruhi waktu wahada utawi ilmun iku ikdahu ilang ing hada iku akdahu milang ing hada apa al aslu asal min furudihi saking perduni saum al atiyah kang bakal teko wa ammaro siap mana nih? Diaten sisi diaten iso tak? Sudah, diaten. Bab menerangkan tentang puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan. Seperti lafaz dalam lafaz saum yang artinya yang artinya menahan. Adalah ayat ini nadartu. Iya, nadartu mani sauma. Dan menurut syara adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan dengan cara tertentu. Dalil asal sebelum adanya ijma adalah dawuhnya Allah yang berbunyi kutiba alaikumus siyamu dan ayat yang lain pamang syahidan minkum syahra falyasum. Syarat sahnya sholat ada 4. Yang pertama Islam berakal bersih seperti haid atau nifas dan selainnya. Terus Ibu Khilul qaidi.
lihi. Wasunatu lan hadis. Ini kan dalilnya Alkitab, Quran, wasunatu dan hadis. Dalilnya ada dua. Kayak Jawa Kanjeng. Kawan tarkibe laisa ora ono terus apa sayun minal halali bayane sing barang halal. Oke. Betul ya, pakai ini jadi covernya kan, ini ada laisa kan, isimnya ini saya, covernya kan Abu. Itu Abu itu luwe atau luwe menjelaskan Allah yang munggu Allah menurut Allah minata lagi tinimbang apa kawin gimana kita menerapkan sholat mengurai ikatan melepas ikatan atau melepas ikatan juga sejenis lafaz tolak yang bisa digunakan apa? Selain lafaz tolak yang bisa digunakan sebagai tolak apa? Firo, pisah. Jadi tolak tuki atau farok tuki bisa pakai farok. Sebelum ada sunat terus dan hadis seperti sabda Rasulullah, tiada sesuatu dari perkara haram yang lebih dibenci Allah, yang lebih dibenci Allah daripada atau ketimbang sholat. Diriwayatkan oleh Daud, Hasan, Sahih, dan Imam Hakim mensahihkan. Pun, pinter. Pun, dibuka semuanya nadomnya. Baca dulu nadomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Abdul Wahid ibn Ayo 1, 2, 3. Yaqulu Abdul Wahid ibn Zudi alhamdulillahi fi rabbil mubadi thumma salatu ma'asalami ala nabi wa alihi kirami ibada bima bil'ani qata'allaqa inda qamalul maiti thumma lahiqa mu'natu urfan duyunun mursalah wasiyatun munjazatun falwarasa asbabul wala nikahu wan nasa wajihatul islami thumma qad hajat qatlun warikun waqtilabuddini wariddatun wadawru bil yaqini azzaju wabdun wabnu akun aku wal aku wabnu wa ammun
kol ummu wa bintun zawjah wa bintul ibni thumma ukhtun jaddah ya'khudhu kullan li baqin asibu walil makharijil furudu tashabu wanisfu fi masakin dutna ini talatatul lithulfi wa thulthaini lisudsi sittatun lirub'in arba'ah wa tumnun zawjatun lahu thamaniyah rukun lahu mafa'iyah wa in'udi fanisfu thumma a'di ruk'an ulim ma'adamil far'i wa tumnan intajid wahidatan au adadan hunatari hasibu in adim tafar'an bidaka asubsu bil untama al-baqistaqor waj'al abahu lahu wajubi libabi ma'ihwatin fantabihi sujudlah bil far'i au ta'addubi ikhwati wa thultu illam tajidi wa thultu baqin ma'abin wa zawjah rukan awi zawji kasut sitirka bil ibni asibha wa inta addada fadulu dhani nisfu ibman faradat ujub bil ibni bintahu wa in udi mu'asibun fabibnataini kan adidi wa bini asib kadabi asfara ma'adadi biman halat summa ja'ala sudusan ma'al binti wa inta addada fadulu dhani nisfu inta faradat bidakaril far'i jubana wal abi wa bisyaqiqi wa bil uta'asibi wa atiyan nisfa ma'at tafarrudi wa aqiyatul laili bitta'addudi wal ukhtalil abid jubin bimandukir wa bisyaqiqi wa syaqiqatil tadir in usibat kada idza ta'addadat wa lam yakun mu'assibun fa usibat bil akhi asibi wa bil unzal far'i wa subsu ma'syaqiqatin bil qadri wa atihan nisfa wa in ta'addadat fa atiyatul taimi ma kasurat wa waladal ummi far'i ujub wa bi abin wa jaddi ay abil am wasusulil wahid dizuzun bil adat sawi bil unzada karan hidawaran bil ummi wal qurba la ajutum mazid mudlan bil qurba liman sekolah mana sampai pundi mana nih Tulis Ahwalul binti. Dua-dua berarti ya. Ahwalul binti atau 18. Ahwalul binti wa bintil ibni. Utawi iki iku tingkahe utawa bagiane binti anak wadon. Wa bintil ibni lan anak wadone anak lanang. Ahwalul binti utawi iki iku pira-pira bagiane. Ahwal di sini itu bagian fard. Bagiane anak wadon wa bintil ibni lan anak wadone anak lanang, berarti putu wadon saka anak lanang. Bil ibni kelawan anane ibn, anane anak lanang. Asib maringo asoba, dadekno asoba sapa sira ha ing binti. Kalau ada ibn bersama ibn, maka bintun mendapat asoba bersama dengan ibn. Wa in dadat lan lamun wewilangan sapa bintun, lamun wewilangan lebih dari satu, dua itu sudah ta'addud kalau dalam waris. Lamun wewilangan sapa bintun, senajan maaf. Oke bener. Pak jawabnya di depan. Wa in dadat lan lamun wewilangan sapa bintun fasulutani mongko iku oleh 2/3.
Kalau bintun tidak ada ibn, hanya ada bintun saja, tapi bintunnya lebih dari satu. Jadi mayitnya punya anak perempuan saja dan anak perempuannya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka bagian mereka bersama yaitu 2/3. An-nisfu utawi bagian sepertelu iku idman farodat nalikane ijen sapa bintu. Nalikane ijen sapa bintu. Kalau bintunnya itu hanya 1 orang, anaknya 1 tunggal. Anak perempuan tunggal. Di sini ada yang anak tunggal? Anak tunggal ada? Enggak ada ya, semuanya punya adik, punya kakak ya? Iya. Ya alhamdulillah. Kalau kamu tunggal, kamu bagiannya separuh, 1/2. Terus bagiannya perempuan itu 3 tadi ya. Kalau ada ibn berapapun anak perempuannya maka mendapat asobah bersama-sama dengan ibn. Cara baginya bagaimana? Lidzakari mithlu hadil unthayain. Bagiannya anak perempuan dengan anak laki-laki adalah 1/2. Kalau tidak ada anak laki-laki, ibn tidak ada, tapi anak perempuannya lebih dari 1, maka dapat berapa? 2/3 sulusani. Kalau tidak ada anak laki-laki dan anak perempuannya hanya 1, anak tunggal semata wahyang, maka dapat berapa? Setengah pinter. Uhjub mahjubno siro. Uhjub mahjubno sopi siro bin ibni kelawan anane ibn. Kelawan anane ibn masih ada ibn. Siapa yang dimahjubkan? Bintahu ing bintu ibn. Bintahu ing anak wadone ibn. Kalau masih ada ibn, maka cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi apa? Mahjub. Masih ada anak cucu yang nggak dapat. Wa in udim lan lamun kasepen sapa ibn. Lamun kasepen tidak ada, kalau ibn nggak ada. Masya Allah, failnya di depan. Wa in udim lan lamun kasepen sapa muasibun, muasib ya, sing nrimo asoba. Fa bi benata ini mongko kelawan anak lorone, anak wadon lorone. Kelawan anak wadon lorone mayit tan adim kasepen sapa bintu ibn. Tan adim kasepen sapa bintu ibn. Wa bibni hilan kelawan ibnu ibn. Ibnul ibn berarti anak lanangi saking anak lanang. Asib ndadekno asoba sapa sira. Kada kaya mengkene sapa kaya mengkene ibnatain atau ya nggih bi asfala kelawan kang luwih ngisor, kelawan kang luwih ngisor. Ma'adadin sartane wewilangan lebih dari 1. Miman saking wong alat kang dhuwuri sapa man. Man di sini berarti anak wadon. Suma ja'ala nuli dadekno sapa sira sudesan ing bagian 1/6 ma'al binti sartane anak wadon. Wa in dadat lan lamun wawilangan sapa bintun ya, sama ini bintu ibnin. Sapa bintu ibnin. Fasultani mongko 2/3 sama bintu benin. Itu kalau tidak ada yang ibnu ibnin, maka dia dapat 2/3. Anisu utawi separo bintu ibnin dapat separo jika kapan? Intafarrodat lamun ijen sopo bintu ibe. Itu bisa dilihat di tabel ya, urutannya itu bisa lihat di tabel yang di kitab hijau ya. Kamu lihat di bintun. Bintun itu di kotak bintun yang halaman A. Halaman A nomor 6 bintun ya. Dia bagiannya cuma ada 3 seperti nadom pertama tadi. Bahwa bintun kalau masih bersama dengan ibn maka dia bagiannya asoba. Jadi asoba bil ghair karena masih ada ibn. Bersama-sama itu dua-duanya dapat asoba. Cuma asobanya si ibn 2 kalinya asoba dari bintun. Tapi kalau tidak ada ibn dan
hanya satu orang bintunnya, maka dapat separuh, setengah nisab. Kalau tidak ada ibn dan anak perempuannya lebih dari satu, maka dapat berapa? Sulusaini, 2/3. Sekarang bintu ibnin. Bintu ibnin, kalau masih ada ibnu ibnin, maka dia menjadi mahjub. Atau masih ada ibn, masih ada ibn, masih ada ibnu ibnin, ya. Bintu benin menjadi mahjub. Kalau masih ada ibn, mohon maaf, kalau masih ada ibn itu kan di atasnya bintu benin, maka bintu benin menjadi mahjub. Bos. Atau masih ada ibnu ibnin tapi yang akrab, lebih dekat. Tapi ini jarang sekali kasus ini, jarang sekali. Ini jadi umpama mayit punya anak ibn umpama. Terus ini punya ibn lagi, terus ini punya ibn lagi, terus ini punya bintu. Nah, ini kan berarti bintu ibnin ini dari mayit. Kalau masih ada yang lebih dekat, ini masih punya juga. Ini masih ada, ini nggak dapat. Ini sudah nggak ada, tapi ini masih ada. Maka ini tetap nggak dapat. Karena ada yang lebih dekat ke mayit. Kalau ini nggak ada, baru bisa dapat. Jadi caranya gitu. Yang lebih dekat yang paling yang bisa dapat, yang menjadi asobah. Kemudian sama ya, si bintu ibnin itu bisa, kalau bintu benin bagiannya itu hampir mirip seperti siapa namanya? Ibnin, seperti bintu ibnin sama seperti, cuma ada bagian 1/6, tambahan 1/6. Nah itu tadi yang ma'adadin mimman alat tsumma ja'ala sudsan ma'al binti. Nah kalau masih ada bintun, ternyata ini masih punya anak bintun. Bintun ini nggak bisa menakjubkan bintu ibnin yang ini, nggak bisa ya. Dan bintun ini itu nggak bisa memakjubkan ini. Lu katanya ada yang lebih dekat. Iya, lebih dekatnya kalau yang laki-laki. Lebih dekat laki-laki itu bisa memakjubkan yang jauh perempuan. Tapi ini sudah nggak ada semua. Tinggal ada bintu sama bintu ibni. Maka ini nanti dapatnya bersama. Ini nanti dia bisa tetap dapat. Ini dia dapatnya 1/6, yang ini dia dapatnya 1/4. Ya. Tambahannya cuma itu. Yang lainnya sama. Kalau dia tidak ada yang laki-laki, tidak ada muasib, dia hanya sendirian, dia dapat 1/2. Kalau dia lebih dari 1, maka dia dapat 2/3 pun sama. Ada yang tanyakan sebelum ke materi? Untuk melanjutkan LKS-nya, nunggu yang mbak-mbaknya yang tahfidz, berarti hari Ahad. Yes. Sekarang dilihat yang materinya. Yang perbandingan sudah, sekarang yang takmilatus sulusaini yang halaman 18. Iya, halaman 18 ya. Bentar. Takmilatus sulusain ini genapkan 2/3. Jenengan lihat materinya. Bagian atau siham fare waris perempuan. Dalam hal ini adalah ukhtun syaqiqah 1. Kamu lihat tabelnya biar sekalian ya. Tabelnya dilihat, ukhtun syaqiqah yang 1 berarti halaman B nomor 10, Mbak. Tabel yang nomor 10 halaman B, ukhtun syaqiqah 1 orang. Berapa bagiannya? Ukhtun syaqiqah 1 orang. 1 berdua, oke ya. Dan ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab itu berarti bawahnya nomor 11. Ukhtun li'ab ya 11 ya. Ukhtun li'ab itu kan bisa dapat asobah, bisa dapat sudus 1/6, bisa dapat nisaf, bisa dapat thultsaini ya. Bisa dapat 2/3.
Ukhtun li'ab ya, ukhtun li'ab itu bisa menjadi mahjub memang, tapi mahjubnya bukan karena ukhtun syakiko sendirian, bukan. Tapi kalau ukhtun syakikonya itu menjadi asobah bersama dengan akhun syakik, maka ukhtun li'ab yang lebih jauh kan, yang lebih dekat itu kan syakikoh, kemudian li'ab, baru kemudian li'um. Kalau masih ada yang terdekat yaitu yang syakikoh, syakiko, ukhtun syakikoh bersama dengan akhun yang syakik, maka ukhtun li'ab menjadi mahjub, tidak dapat. Tapi ini enggak kasusnya. Ukhtun syakikoh ada dan tidak ada akhun syakik, ukhtun li'ab ada. Maka bagian dua orang ini nanti nggak boleh lebih dari 2/3 karena perempuan nggak boleh menghabiskan. Sudusnya ukhtun li'ab kan bisa dapat 1/6 tadi ya. Kapan ukhtun li'ab dapat 1/6? Ayo. Jika bersama ukhtun syakiko 1. Yang ukhtun syakiko ini nggak bersama akhun syakik ya. Jadi gampangannya ahli warisnya itu ada ukhtun syakiko, ada ukhtun li'ab, tapi nggak ada akhun syakik, nggak ada. Yes. Yang siapa itu namanya ukhtun syakiko bisa dapat nisf 1 orang, terus ukhtun li'ab bisa dapat 1/6. Dua-duanya ini kalau digabung ya, itu bagiannya takmilatus sulusain. Ini kasusnya sama nanti seperti bintu ibnin sama bintun. Wis, nanti sekarang coba kita hitung ya. Yang tabel di bawahnya, lihat. Artinya begini, Mbak. Batas maksimal dari bintun plus dengan bintu ibnin ini tidak boleh lebih dari 2/3. Berapapun jumlahnya nanti sama kayak ukhtun syakiko, sama plus dengan ada ukhtun li'ab, itu nggak boleh lebih dari 2/3, nggak boleh. Batas maksimalnya cuma dapat 2/3. Artinya kalau sudah dapat 2/3 berarti habis. Nggak boleh lagi dapat. Lihat contohnya. Tabel pertama. Ada 2 bintun ahli waris, punya mayit meninggalkan ahli waris berupa 2 bintun sama bintu ibnin. Nggih. Wis. Bintun kalau cuma 1 dapat berapa? Tadi setengah, nggih. Kalau lebih dari 1, 2 dan seterusnya dapat 2/3. Lah, sebenarnya kan bintun itu nggak bisa memahjubkan bintu ibn, nggih kan? Sajane nggak bisa. Karena tadi loh, ya, karena bintun itu meskipun akrab kepada mayit, tapi karena dia bukan laki-laki, nggak bisa memahjubkan bintu ibnin, nggak bisa. Yang bisa memahjubkan itu yang laki-laki, yang ibn. Tapi kenapa bintu ibnin menjadi mahjub di sini? Karena sudah habis. Batas maksimalnya sudah selesai sampai di 2/3. Yang itu dimiliki oleh 2 bintun, wis, nggak dapat bintu ibnin. Wis, lanjut. Kemudian contoh kedua, ada ahli waris meninggalkan 2 bintun, terus kemudian ada bintu ibnin sama ibn ibnin. Ya, ada bintu ibnin sama ibn ibnin. Kenapa yang dicontoh yang kedua ini bintun kan sudah dapat 2/3, nggih? Terus ada bintu ibnin sama ibn ibnin. Kok mereka nggak mahjub? Kenapa alasannya? Ayo. Kan 2/3-nya sudah habis, dihabiskan bintun. Kan maksimalnya katanya 2/3. Kenapa kok bintu ibnin tetap dapat asobah? Ayo. Ah, pinter apa, Pak? Sebentar. Bener jawabannya sama menang loh. Karena ada ibnu ibnin, makanya tadi lanangnya tetap menang. Bintu ibnin bagiannya diselamatkan oleh ibnu ibnin. Yang takmilatul sulusan itu kan karena tidak ada ibnu ibnin gitu loh, Mbak, nggih. Sehingga bintu ibnin itu
bagiannya diselamatkan bintu ibnu ibnin, dia tetap dapat asoba. Asobanya berapa? Berarti sepertiga ya kan? Kalau ahli warisnya cuma 4 orang ini, bintu ibnin dapat 2/3. Berarti sisanya berapa? 1/3 kan? Sisanya kan 1/3. Lah 1/3 nanti dibagi antara bintu ibnin dengan ibnu ibnin. Dengan cara bagian berapa? Prosentasenya 2/1. Ngerti nggih? Sekarang contoh berikutnya. Sampingnya ada bintun 2. Ada bintun 2. Sudah dapat 2/3, oke? Makanya Mbak, kalau nulis urutan waris ya, kalau nulis ahli waris itu saran saya tulis yang paling dekat dengan mayit dulu. Tulis yang kalau contohnya gini, 5 orang itu dahulukan 5 orang itu. Kayak kemarin ya. Ada khamsatun la yuhjabu bihalin. Ada 5 orang yang tidak bisa dihijab apa dimakjubkan oleh keadaan apapun. Yaitu zaujah, ibnun, bintun, terus siapa? Abun sama umun. 5 orang ini nulisnya dulukan. Bantu bawahnya silakan bebas sampean. Tapi 5 orang ini dulukan karena ini pasti dapat. Nah, ini ada bintun 2. Berarti dapat 2/3 nggih. Terus bawahnya ada bintu ibnin sama ibnu ibnin. Tetap dapat berapa? Asoba. Kenapa kok bintu ibnin kok malah dapat asoba? Karena apa? Keselamatkan oleh ibnu ibnin. Ustadz, ibnu ibnin kan jaraknya lebih jauh ya kan? Jaraknya kan lebih jauh. Tetap bisa diselamatkan karena laki-laki itu power. Dalam hal waris loh, ikut patrilinear. Jadi Pak Waris itu ikut mazhab patrilinear. Jadi meskipun dia lebih jauh, secara ukuran lebih dekat bintun sama bintu ibnin, tapi tetap dia bisa menyelamatkan yang akrabnya. Jadi begini, akrabnya bintu perempuan tidak bisa memakjubkan abadnya laki-laki. Tapi kalau akrabnya laki-laki seperti ibnu tadi bisa memakjubkan bintu yang abad yang jauh. Ngerti nggih? Rumusnya gitu. Sampingnya sekarang ada 1 bintun. Bintun kan dapat setengah. Nggih. Terus ada bintu ibnin dan ada ibnu ibnin. Dapatnya berapa? Asoba. Setengah itu sudah melebihi 2/3 atau belum? Belum. 2/3 itu kan 66,6%, nggih. Kalau setengah itu kan hanya berapa? 50%. Karena belum nyampe maka tetap dia dapat bagian. Apalagi dia diselamatkan oleh benih-benih. Contoh yang tabel sebelah kiri, paling sebelah kiri adalah bintun dapat setengah. Terus 1 orang. Terus ditambah dengan bintu benih juga 1 orang. Maka bintunya dapat setengah, bintu benih dapat 1/6. Kenapa kok nggak mahjub? Nah, karena masih ada sisa. Batasnya kan 2 orang ini batasnya tidak boleh melebihi 2/3. Sedangkan 1/2 sama 1/6 ditambahkan itu kan nggak sampai melebihi 2/3. Kita coba nggih. Setengah ditambah 1/6. Berarti penyebutnya pakai berapa? 6. Nah, 6 bagi 2 kali 1 3. 6 bagi 2 kali 1 1. Berarti berapa? 4/6. Kalau dikecilkan berapa? 2/3. 2/3. Pas kan? Berarti pas, berarti nggak ada masalah, tidak lebih. Takmilatus sulusan itu kudu pas sempurna 2/3, nggak boleh lebih. Pun sehingga ibnin bawahnya tetap dapat asoba sendirian. Pun lanjut. Sama kayak contoh di bawahnya ya. Jadi takmilatus sulusan itu rumusnya sebenarnya itu. Ukhtun syaqiko bersama dengan ukhtun li'ab tidak boleh lebih dari 2/3. Itu kalau tidak ada muasib, tidak ada yang penyelamatnya. La yu'asibu, tidak ada muasibnya. Ibni binta ibni. Tapi kalau masih ada muasibnya, dia masih ikut muasib atau asoba yang bil ghairnya, maka aman dia. Karena dia nggak hitung masuk hitungan yang takmilatus sulusai. Contoh di bawahnya sama mirip-mirip ini.
Ada 1 bintun berarti dapat setengah, seperdua. Ada 1 bintu ibnin berarti dapat 1/6. Pas kan 2/3. Terus di bawahnya ada bintu ibnin mahjub. Kenapa alasannya? Karena sudah habis. Bagiannya sudah habis. Sebenarnya kan bintu ibnin nggak bisa dimakjubkan oleh bintun maupun oleh binti ibnin ya. Nggak bisa sebenarnya. Tapi kenapa dia mahjub? Ya karena batasnya cuma 2/3. Jadi dia mahjub bukan karena orang, tapi karena bagian untuk jatahnya sudah habis. Terus contoh di sampingnya, bintu ibnin sama ibnu ibnin terselamatkan oleh ibnu ibnin, jadi asoba. Terus bintu ibnin diselamatkan oleh ibnu ibnin, ya. Meskipun secara jarak itu ibnu ibnin ada lebih jauh, tapi dia tidak bisa dimakjubkan, bahkan bisa menolong bintu ibnin. Yang dapat asobah semuanya ini 1 manzilah namanya. 1 manzilah itu 1 leting. Bintu ibnin cucu ya kan? Bintu ibnin cucu, ibnu ibnin juga cucu, jadi 1 leting. Cuma beda orang tua saja. Tapi karena 1 leting semuanya dapat asobah. Bawahnya yang pojok kanan ada bintu ibnin 2 orang. Berarti kalau 2 orang berarti dapat 2/3. Tidak ada bintu ibnin yang abaat, sudah nggak ada. Adanya adalah ibnu ibnin, maka dapat asobah sisanya karena 2/3-nya sudah habis. Terus ada bintun 1 orang berarti setengah. 1 bintu ibnin berarti dapat 1/6, pas ya, pas. Lalu di bawahnya ada yang anaknya cucu, berarti apa namanya? Cicit ya, ada cicit. Bintu ibnin cicit. Andai kata tidak ada ibnu ibnin, bintu ibnin dapat berapa? Mahjub pinter. Andai kata. Tapi karena ada ibnu ibnin yang 1 manzilah ataupun yang abaat, maka terselamatkan mendapat berapa? Asobah. Ini sebenarnya main logika sebenarnya awaris. Terus bintu ibnin sampingnya ada 2 orang, dapat 2/3. Terus bawahnya ada bintu ibnin, sama ya, mirip ya. Karena dia bersama dengan ibnu ibnin terselamatkan mendapat Andai kata tidak ada ibnu ibnin dapat berapa dia? Mahjub, habis kan jatahnya. Terus sampingnya bintu ibnin sama bintu ibnin dapat 2/3. Lah yang ini kok bintu ibnin kok menjadi mahjub, kenapa? Nggak ada yang menyelamatkan ya, nggak ada asobahnya, nggak ada ibnu ibnin atau yang abaatnya nggak ada. Paham ya? Gampang ini yang takmilatul sulutan, makanya ditaruh di awal ini. Terus contoh yang ukhtun syakikoh sama ukhtun li'ab. Samping sebelah halaman 19. Ada 1/6. Wis. Enggak bisa digugat itu. Ukhtun syakikoh setengah, ukhtun li'ab 1/6. Setengah tambah 1/6 tadi berapa? Setengah tambah 1/6 bagiannya berapa? 2/3, berarti sudah takmilatul sulutain. Berarti aman. Ukhtun li'abnya dapat. Kemudian 1/6. Ukhtun syakikoh setengah, ukhtun li'ab mendapat asobah. Kenapa dia dapat asobah? Kok nggak dapat 1/6? Kenapa? Bersama dengan akhun li'ab, terselamatkan dia sama akhun li'ab. Wis. Kemudian ada ukhtun syakikoh 2 orang. Ukhtun li'abnya ini kok kenapa menjadi mahjub? Sebelah kiri, atas. Ada ukhtun syakikoh 2 orang sudah dapat 2/3. Ukhtun li'abnya kok menjadi mahjub? Bagiannya sudah selesai maksimal ya, sudah habis, sudah maksimal. Sedangkan ukhtun li'ab tidak ada asobahnya, tidak bersama penyelamatnya. Kemudian contoh bawahnya yang sebelah kanan, bawah ukhtun syakikoh 2 orang berarti dapat 2/3. Ukhtun li'ab kenapa kok dapat asobah? Ada yang menyelamatkan, yaitu akhun li'ab, laki-laki penyelamat. Ukhtun syakikoh dapat setengah. Terus ukhtun li'ab 2 orang dapat 1/6. Kenapa kok 2 orang dapat 1/6? Karena setengahnya kan sudah diambil ukhtun syakikoh, lebih dulu diambil ukhtun syakikoh. Pak, kenapa nggak dibalik? Yang ukhtun syakikoh dapat 1/6, ukhtun li'ab dapat setengah? Nggak bisa. Syakikoh sama li'ab lebih kuat mana? Syakikoh ya, nggak bisa mendahulukan li'ab, itu nggak bisa. Terakhir ukhtun syakikoh 1 orang setengah. Terus ukhtun li'ab kenapa dapat asobah? 2 orang ini. Kenapa nggak dapat yang 1/6? Ada akhun li'ab.
separuh. Gampang ya? Tuh, ada yang tanyakan dari sini? Yes. Soalnya diselesaikan ya. Soalnya diselesaikan yang kemarin loh. Yang belum absennya kemarin sampai nomor berapa kemarin? Ya, itu diselesaikan. Meskipun tidak dapat bagiannya, jenengan juga ikut ngitung ya, karena nanti kemungkinan ya kita bantu teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.